Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 5 bagian yang kelima. Pada akhir bagian keempat yang lalu, Temunggul meminta berkelahi satu lawan satu atas kesalahan Bramanti yang sebenarnya ia tidak lakukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Dada Temunggul berdesir. Kali ini ia menjumpai banyak hal yang tidak terduga-duga. Kali ini ia tidak melihat wajah Bramanti yang ketakutan dan kakinya yang gemetar. Kali ini ia tidak melihat anak itu merenggek-rengek seperti perempuan cengeng. Tetapi kali ini ia melihat sorot mata Bramanti memancar langsung menembus ke pusat jantungnya. Bahkan ketika ia melangkah selangkah maju, Bramanti pun maju selangkah. Apakah Bramanti telah menjadi gila? Bertanya Temunggul kepada diri sendiri. Temunggul, terdengar suara Bramanti yang berat. Cepat, lakukanlah supaya kau mendapat kepuasan. Tidak usah dengan perkelahian dan segala macam alasan tentang seorang laki-laki. Bukankah kau sudah mendapat kepastian bahwa aku tidak akan dapat melawanmu? Kau sudah melihat beberapa kali, aku tidak dapat melawan siapapun di Kademangan ini. Bahkan terhadap Suela pun aku tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia mencambuk aku di arena. Apalagi kini kau sendiri yang akan melakukannya. Bukankah itu tidak akan berarti apa-apa? Apakah kau sekadar ingin mendapat julukan bahwa kau berbuat dengan jujur sebagai seorang laki-laki tanpa mempergunakan pengaruh kekuasaanmu? Pertanyaan itu bertubi-tubi memukul dada Temunggul, sehingga Bramanti masih saja mengucapkan kata-kata itu. Temunggul berteriak, "Diam, diam kau." "Kenapa Temunggul?" bertanya Bramanti. "Kenapa kau tidak berani mendengarkannya? Sudah tentu bahwa kau tidak akan berbuat demikian. Sudah tentu kau tidak hanya akan sekadar memanfaatkan kemantapan anggapanmu bahwa aku pasti tidak akan mampu melawan. Apakah memang kau hanya berani berbuat demikian terhadap aku dan orang-orang yang tidak berdaya lainnya? Diam, kalau tidak, maka kau pasti akan mengambil jalan lain yang lebih mudah bagimu. Mengikat aku, kemudian memukuli sepuasmu. Tidak usah dengan sebuah barisan seperti hendak pergi ke peperangan. Karena kau tidak memerlukan orang yang akan melihat pameran kemenanganmu. Tapi sayang, kemenangan atas seseorang yang memang sudah diketahui tidak berdaya." "Diam kau, diam." Temunggul tidak dapat menahan diri lagi. Dengan tangkasnya ia meloncat dan menamparkan mulut Bramanti sekuat-kuat tenaganya. Bramanti terdorong selangkah surut, tetapi kemudian ia berdiri tegak. Kedua kakinya yang renggang seakan-akan jauh terhujam ke dalam tanah. Meskipun demikian, Bramanti tidak bersikap untuk melawan. Bahkan ia masih berkata, "Lakukanlah sepuasmu. Aku tidak akan melawan. Kejantanan yang kau sebut-sebut sudah tidak berarti lagi. Setidak-tidaknya bagiku, bagimu sendiri dan bagi anak yang terluka itu, karena mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi biarlah orang-orang yang dapat kau kelabuhi itu memuji di dalam hatinya, bahwa pimpinan pengawal Kademangan Candi Sari adalah seorang laki-laki." Temunggul menjadi gemetar, tetapi justru ia mematung di tempatnya. Tambi yang menahan nafas melihat pukulan pertama Temunggul menjadi semakin berdebar-debar. Ketika ia melihat sikap Bramanti, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Orang tua itu berdesis di dalam hatinya, anak itu bukan saja anak yang luar biasa. Pukulan Temunggul sekuat-kuat tenaganya itu seolah-olah sama sekali tidak terasa. Tetapi anak itu adalah juga anak yang bijaksana. Ia mampu bersikap jantan tanpa mengadakan perlawanan. Ia mampu menahan diri dalam sikapnya, sampai suatu batas tertentu. Bukan main, aku tidak akan mampu berpikir sejauh itu dan menempuh kebijaksanaan sedemikian. Di tempat lain Panjang mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu yang aneh telah terjadi. Meskipun Bramanti sama sekali tidak melawan, tetapi justru ia melihat kemenangan terpancar di wajahnya. Dan justru Temunggullah yang menjadi gelisah dan kebingungan, sehingga ia masih saja berdiri gemetar di tempatnya. Ki Demang dan Ki Jagabaya mengikuti perkembangan keadaan itu dengan seksama. Sejenak mereka mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian terasa sesuatu bergetar di dalam dada. Ki Jagabaya yang tidak suka terlampau banyak berpikir itu,
kali ini tidak dapat melepaskan diri dari persoalan yang tengah dihadapinya. Mau tidak mau ia harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Dan hampir di luar sadarnya ia berdesis, "Hei, aku menjadi ragu-ragu. Apakah yang sebenarnya terjadi?" Kata-kata Ki Jagabaya itu benar-benar telah mengejutkan semua orang yang berada di halaman itu. Serentak mereka berpaling memandangi wajah Ki Jagabaya yang bimbang. Tetapi Ki Jagabaya adalah memang seorang yang lugu, seorang yang berterus terang. Karena itu, maka ia pun segera melangkah maju dan bertanya kepada Temunggul. "Hei, Temunggul, aku memang tidak mampu berpikir berbelit-belit. Tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi?" Wajah Temunggul menjadi merah padam. Sejenak ditatapnya wajah Ki Jagabaya, namun sejenak kemudian dipandanginya wajah Ki Demang. "Ki Jagabaya," berkata Ki Demang, "jangan kau bingungkan anak itu dengan pikiran-pikiran yang tidak mapan. Kemarilah, biarkan mereka menyelesaikan persoalan anak-anak, asal masih dalam batas-batas yang wajar. Kita hanya akan mengawasinya dan mencegah persoalan-persoalan yang akan berkepanjangan." "Tetapi aku memang merasakan sesuatu yang tidak wajar sejak permulaan," jawab Ki Jagabaya. "Kemarilah, jangan terlampau ribut memikirkan masalah anak-anak itu. Mereka mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah mereka." Ki Jagabaya menarik nafas. Sebagai biasanya, ia selalu patuh kepada pimpinannya. Meskipun ia adalah bebahu Kademangan yang dalam keadaan genting itu merupakan orang terpenting, tetapi ia tidak dapat melampaui kekuasaan Demangnya. Ki Tambi hanya dapat menarik nafas. Tetapi ia justru ingin melihat kelanjutan dari persoalan itu. Kini ia mencemaskan lagi nasib Bramanti. Ia agaknya telah mempunyai sikap yang mantap meskipun secara tiba-tiba. Namun kini Temunggullah yang masih mematung. Berbagai macam perasaan berbenturan di dalam hatinya. Kata-kata Bramanti telah menusuk jantungnya dan membuat luka yang pedih. Tiba-tiba Temunggul itu melihat kepada diri sendiri. Seakan-akan terbayang kembali, apakah yang telah terjadi di tebing di dekat gerojogan itu. Dan bayangan itu telah membuatnya menjadi semakin bimbang. Dengan demikian, maka sekali lagi halaman rumah itu diterkam oleh kesenyapan. Kesenyapan yang tegang, masing-masing berdiri tegak di tempatnya sambil menahan nafas. Bahkan anak muda yang terluka itu seakan serasa tengah berdiri di atas bara. Kalau kemudian Temunggul mengingkari keterangannya, maka ia akan terlempar ke dalam keadaan yang sangat sulit. Ialah yang dianggap sebagai sumber masalah. Kalau tiba-tiba orang-orang yang berada di dalam halaman itu mengetahui bahwa ia telah berbohong, maka sudah tentu ia tidak akan dapat menghindari kemarahan mereka. Apalagi Ki Jagabaya. Ki Jagabaya yang selama ini dikenalnya sebagai seorang yang selalu bertindak tegas terhadap siapapun, meskipun kadang-kadang agak kurang pertimbangan, sehingga ia mudah sekali digerakkan tanpa mempergunakan pikirannya. Namun kesenyapan itu tiba-tiba telah dihentakkan oleh suara di kejauhan. Suara derap beberapa ekor kuda. Dan suara derap kuda itu telah menyusup ke dalam setiap telinga. Serentak orang-orang di halaman itu mengangkat wajahnya. Sejenak mereka seakan-akan dicengkam oleh pesona yang tidak dapat dihindarkan. Namun kemudian setiap wajah menjadi pucat, selain beberapa orang yang justru menjadi berdebar-debar. "Aku dengar derap kaki-kaki kuda," terdengar Ki Demang berdesis. "Ya, aku telah mendengarnya pula," sahut Ki Jagabaya. "Panembahan Sekar Jagat," sambung Ki Demang. Dan hampir setiap mulut kemudian berdesis, "Panembahan Sekar Jagat." Ya, Panembahan Sekar Jagat. Tanpa disadarinya, maka anak-anak muda yang menebar itu bergeser. Semakin lama menjadi semakin rapat yang satu dengan yang lain. "Kita harus menghindar," desis seseorang. "Ya, kita harus menyingkir." Dan tiba-tiba saja anak-anak muda itu telah bersiap untuk melarikan dirinya. Bahkan beberapa orang telah berkisar beberapa langkah dan siap untuk meloncat berlari ke kebun di belakang rumah. Namun langkah mereka tertegun ketika terdengar suara Ki Tambi, "Hei, akan kemanakah kalian?" Beberapa orang saling berpandangan. "Kita perlu menyingkirkan diri," terdengar suara Ki Demang. "Kita tidak ingin mengalami perlakuan yang tidak wajar dari mereka. Kalau kita bersimpuh di hadapan mereka, maka memang akan terjadi perlakuan yang tidak wajar itu. Tetapi lihat, bukankah kalian bersenjata di lambung kalian? Hanya 1-2 orang yang tidak membawanya,
dan kalian dapat memungut apa saja yang dapat kalian pergunakan untuk senjata. Selumbat kelapa, pemukul kentongan atau ujung pring itu. He, apakah kita akan melawan? Bertanya Ki Demang. Inilah yang belum pernah kita lakukan. Sebaiknya kita mencoba selagi kita berkumpul. Bukankah sebagian dari para pengawal ada di sini? Selebihnya harus dipanggil dengan kentongan. Gila, itu teramat gila. Ki Demang menjadi gemetar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku tidak ingin kademangan ini menjadi hancur lebur menjadi abu, hanya karena kebodohan kita. Oh, jadi apakah sebenarnya tugas para pengawal itu? Hanya sekadar menakut-nakuti kawan sendiri seperti yang baru saja terjadi ini? Itukah tugas Temunggul dan anak-anak muda yang lain? Mereka hanya sekadar kau jadikan ayam aduan di antara sesama. Bodoh, kaulah yang bodoh. Dalam keadaan seperti ini, aku berhak menentukan sikap sebagai laki-laki di kademangan ini. Laki-laki, disinilah penilaian yang sebenarnya, siapa laki-laki jantan dan siapa yang sekadar ingin dirinya disebut pahlawan di antara sesama. Yang hanya berani memukul anak-anak kita sendiri yang memang sedang ketakutan. Inikah yang disebut pengawal, pelindung dan sebutan apa lagi yang diingini? Sejenak Ki Demang terbungkam. Dipandanginya wajah Ki Tambi dengan tajamnya. Namun Tambi tetap menengadahkan kepalanya. Bahkan ditatapnya wajah anak-anak muda yang berdiri di halaman itu seorang demi seorang, seakan-akan orang tua itu ingin melihat apakah yang tersimpan di dalam hati mereka masing-masing. Namun suara derap kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Pergi, pergi, tiba-tiba Ki Demang berteriak. Tetapi tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Apalagi ketika mereka melihat Ki Tambi tersenyum sambil berkata, sekarang kita mendapat kesempatan untuk menyatakan diri, apakah kita benar-benar seorang pengawal kademangan yang baik atau hanya sekadar seorang pengecut yang salah tempat. Justru kali inilah pendadaran yang sebenarnya bagi para pengawal. Bukan sekadar di arena, tetapi Ki Demang berteriak semakin keras, pergi kalian. Jangan gila, perlawanan hanya akan membuat kademangan ini menjadi abu. Tetapi semuanya masih berada di tempatnya. Ternyata mereka sedang dibakar oleh kebimbangan. Tidak seorang pun dari anak-anak muda yang dapat memutuskan apakah yang sebaiknya dilakukan. Bahkan Panjang pun masih saja berdiri seakan-akan membeku. Tatapan matanya sekali menyambar Ki Tambi yang tetap tenang, kemudian dipandanginya Ki Demang yang gelisah. Ketika ia memutar kepalanya, maka pandangan matanya membentur seorang anak muda yang berdiri tegak seperti tonggak. Bramanti, betapa wajahnya menjadi tegang sehingga matanya seolah-olah menjadi semerah bara. Bibirnya terkatup rapat-rapat dan tangannya mengepal. Kini Bramanti itu dihadapkan pada suatu keadaan yang paling sulit. Ia sadar bahwa yang datang itu pasti Wandageni dan orang yang lebih tinggi kedudukannya. Bahkan mungkin Panembahan Sekar Jagat sendiri. Kalau dalam keadaan serupa ini ia menyingkir dengan alasan apapun, maka korban pasti akan berjatuhan. Apalagi Ki Tambi agaknya telah berhasil menahan para pengawal itu untuk tidak melarikan diri. Seandainya mereka tidak tetap berada di halaman itu, maka ia akan dapat menyongsong pasukan berkuda itu dengan caranya. Tetapi kini kesempatan itu sama sekali tidak ada. Seperti anak-anak muda yang lain, sebenarnya Bramanti pun sedang dicengkam oleh kebimbangan dan keraguan-raguan, meskipun berbeda sifat dan bentuknya. Namun meskipun demikian, ia tidak juga segera dapat mengambil kesimpulan sehingga terasa kakinya menjadi gemetar. Dadanya tergetar ketika ia mendengar tiba-tiba Ki Jagabaya yang selama ini terlampau patuh kepada Ki Demang berkata lantang, "Kita tetap di sini. Kita akan melawan meskipun akibatnya akan membuat kademangan ini menjadi karang abang. Itu adalah kemungkinan yang tidak dapat kita hindari. Tetapi kalau kita berhasil, maka untuk seterusnya kita akan terlepas dari permasalahan yang tidak semena-mena." "Ki Jagabaya," potong Ki Demang, "apakah kau sadari pendirianmu itu?" Sebelum Ki Jagabaya menjawab, terdengar suara seorang anak muda, "Aku berdiri di belakang Ki Jagabaya. Memang sudah saatnya kita berbuat sesuatu, meskipun akibatnya dapat menjadi terlampau parah. Tetapi kita tidak dapat membiarkan semuanya ini terjadi. Tetapi mereka kali ini tidak akan merampas kekayaan kita," teriak Ki Demang. "Apa yang akan mereka lakukan?
mereka akan mencari seseorang yang disangkanya berada di Kademangan ini. Putut Sabuk Tampar, bertanya Ki Tambi. Ya, dari mana Ki Demang tahu? Desak Tambi. Ki Demang terdiam sejenak. Namun dalam kediaman itu terdengar derap kaki-kaki kuda itu sudah terlampau dekat. Meskipun demikian Ki Demang masih terdengar, menurut perhitunganku. Tetapi kami akan melawan kali ini, geram Ki Tambi. Ya, saatnya memang sudah sampai. Sekarang, kita bukan pengecut, dan kita tidak akan membiarkan benalu terus hidup pada tubuh kita. Aku bersamamu Panjang, teriak seorang anak muda yang lain lagi. Ketika anak muda yang pertama-tama menyatakan niatnya untuk melawan yaitu Panjang, berpaling, maka dilihatnya Suela mengacungkan tangannya. Tiba-tiba anak-anak muda yang lain pun serentak berkata, aku ikut serta. Aku juga. Bramanti menjadi semakin tegang. Kini ia tidak dapat berbuat lain daripada tetap tinggal di tempat itu. Kalau ia menyingkir, maka akibatnya pasti akan benar-benar parah bagi para pengawal itu. Sementara itu, derap kaki kuda di jalan telah menjadi terlampau dekat. Sejenak kemudian mereka mendengar langkah kaki-kaki kuda itu berhenti, dan sejenak kemudian mereka melihat beberapa ekor kuda menyusup beserta penunggangnya memasuki regol halaman. Semua mata terpaku kepada penunggang kuda yang berjumlah hanya 6 orang itu. Namun di antara mereka terdapat seorang yang bernama Wanda Geni. Tetapi agaknya bukan ialah yang paling berkuasa saat itu. Bukan Wanda Genilah yang memimpin pasukan kecil yang memasuki regol, karena seorang yang lain tampaknya lebih berkuasa daripadanya. Semua dada menjadi berdebar-debar dan bertanya-tanya di dalam hati. Apakah orang ini yang bernama Panembahan Sekar Jagat? Sejenak kemudian Wanda Geni mendorong kudanya maju beberapa langkah. Dengan suara lantang ia berkata, kali ini aku mempunyai maksud lain. Kami tidak akan mengambil upeti seperti biasanya, karena waktunya memang belum tiba. Wanda Geni berhenti sejenak lalu, tetapi kedatangan kami adalah sekadar untuk memperkenalkan saudara tua kami yang mendapat tugas memimpin sepasukan kecil. Sekali lagi Wanda Geni berhenti. Diedarkan tatapan matanya untuk melihat akibat yang mengusik setiap dada. Namun Wanda Geni menjadi heran. Ia tidak melihat wajah-wajah yang ketakutan seperti setiap kali ia saksikan apabila ia datang bersama beberapa orang untuk mengambil upeti. Bahkan kini ia melihat sorot-sorot mata yang kemerah-merahan dan gigi yang terkatup rapat. Apakah orang ini menjadi liar? Desisnya di dalam hati. Dan kenapa tiba-tiba saja mereka telah berkumpul di halaman ini? Tetapi justru kebetulan sekali, mereka akan melihat suatu permainan yang sangat menarik, yang akan membuka mata mereka, bahwa Panembahan Sekar Jagat memang mempunyai kekuatan yang tidak terlawan oleh siapapun. Dengar, teriak Wanda Geni pula, aku datang bersama kakak Sapu Angin. Orang-orang yang berdiri di halaman itu masih tetap berdiam diri. Tetapi jangan takut, Kakang Sapu Angin tidak ingin mencari persoalan dengan kalian. Ia hanya ingin melihat salah satu dari Kademangan yang telah menyatakan diri bersedia bekerja bersama-sama dengan Panembahan Sekar Jagat. Tidak seorang pun yang menyahut. Dan Wanda Geni meneruskannya. Namun kedatangan kami telah membawa keperluan yang lain pula. Kami ingin bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Salah seorang dari kami melihatnya, ia berada di regol halaman rumah ini. Orang-orang yang berada di halaman rumah itu terperanjat. Rumah ini adalah rumah Bramanti. Karena itu, maka serentak mereka berpaling. Tetapi tempat Bramanti tadi berdiri telah kosong. Mereka sama sekali tidak melihat kapan ia meninggalkan tempatnya. Begitu tegangnya mereka memandangi Wanda Geni dan Sapu Angin bersama-sama kawan-kawan mereka, sehingga mereka tidak melihat. Perlahan-lahan Bramanti bergeser tempat pada saat orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu memasuki regol halaman. Dada Ki Tambi menjadi berdebar-debar. Kenapa tiba-tiba saja Bramanti meninggalkan halaman? Apakah ia melarikan diri dan bersembunyi? Nah, berkata Wanda Geni kemudian, di manakah Putut Sabuk Tampar itu? Sejenak para pengawal saling berpandangan. Mereka tidak mengerti maksud Wanda Geni. Namun mereka mengerutkan kening ketika terdengar Wanda Geni berteriak, "Hei, di mana Sabuk Tampar? Apakah kalian datang kemari sengaja untuk melindunginya? Kalau demikian, maka kami harus memaksa kalian untuk berbicara." Masih belum ada seorang pun yang menyahut. "Ayo, katakan,
Di mana Putut Sabuk Tampar? Wanda Geni berteriak semakin keras. Apakah kalian memang sengaja berkumpul di halaman ini untuk menunggu kedatangan kami? Halaman itu menjadi hening sejenak. Namun kemudian terdengar suara Ki Demang yang membuat orang-orang di halaman itu berdebar-debar. Tidak sama sekali. Kami sedang mencari seseorang yang kami anggap telah melanggar tata cara kehidupan kami di sini. Wanda Geni mengerutkan keningnya. Ditatapnya setiap wajah orang-orang Candi Sari yang berada di halaman itu, seakan-akan ingin meyakinkan apakah yang dikatakan oleh Ki Demang itu benar. Dan ternyata memang setiap wajah yang disambar oleh tatapan matanya yang tajam segera tertunduk. Tetapi tiba-tiba dada Wanda Geni berdesir ketika terpandang olehnya mata Ki Tambi yang membara. Di wajah itu sama sekali tidak terbayang ketakutan dan kecemasannya menghadapi orang-orang Panembahan Sekar Jagat yang justru kali ini bersama seorang yang paling dipercaya, Sapu Angin. Sejenak Wanda Geni memandang mata Ki Tambi yang menjadi kemerah-merahan. Dan mata yang kemerah-merahan itu telah membuat darahnya mengalir lebih cepat. Ki Demang agaknya melihat keadaan itu, sehingga cepat-cepat ia berkata, "Kami datang untuk memberikan sebuah peringatan kecil kepada anak yang tinggal di rumah ini." "Apa yang telah dilakukannya?" bertanya Wanda Geni. "Ia telah menyerang kawannya sendiri dengan licik." "Siapa anak itu?" "Namanya Bramanti." Wanda Geni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah Sapu Angin yang tegang dan dalam. Tetapi Sapu Angin itu sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun. Dalam kesepian yang menyambar sesaat itu, seseorang kawan Wanda Geni mendekatinya. Kemudian orang itu berdesis perlahan-lahan. "Orang itulah, bertanya Wanda Geni. "Orang itulah yang mengancam aku akan membunuhku sama sekali." Wanda Geni mengerutkan keningnya. "Yang mana?" Orang itu ternyata sudah tidak segan-segan lagi. Jari tangannya kemudian menunjuk Ki Tambi yang berdiri tegang, itu. "Oh, yang matanya merah seperti mata burung pelatuk itu." Dada Ki Tambi berdesir. Orang yang menunjuk kepadanya itu adalah orang yang ditangkapnya selagi ia terluka parah dan dibawanya ke Kademangan. Ternyata ia masih tetap mengenalnya, dan bahkan kini agaknya ia akan melepaskan sakit hatinya karena kekalahan yang dialaminya pada saat ia melawan Putut Sabuk Tampar. Bentak Wanda Geni. "Benarkah kau yang telah menangkap kawanku ini pada saat ia sedang tidak berdaya?" Ki Tambi masih berdebar-debar, namun ia tidak akan mengelak apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu maka ia pun menjawab lantang, "Kalian memilih istilah yang tidak aku senangi. Aku lebih baik mengatakan bahwa akulah yang telah menolongnya, sehingga orang itu tidak mati di pinggir jalan dan menjadi makanan anjing liar." Demikianlah cerita jilid 5 bagian kelima ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.